Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal tidak saja kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bulan beliau berhijrah dan bulan beliau wafat, sehingga fokus peringatan bersifat global dan menyeluruh dengan memetik pesan-pesan tersurat dan tersirat serta menjalankan kesan-kesan aktual dari seluruh pri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman Sawangan Village yang dimuliakan Allah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Semoga dengan bekal takwa yang semakin berbobot akan menambah pula bobot iman yang berkarakter dan bermutu, sebagaimana personifikasi yang ditamsilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah untuk meluruskan unggah-ungguh etika, sopan santun serta akhlak umat manusia, sehingga mereka berbuat baik kepada Zat Maha Pencipta, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk lainnya di jagat alam raya ini. Dan dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, umat manusia senantiasa diwarnai, dicetak dan disibghai oleh budi pekerti luhur berdasar moral agama yang bersumber dari wahyu Allah. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan manusia menuju kebaikan, kebajikan, kebijakan, dan kebijaksanaan. Pendek kata para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat ajaran Islam yang dibawakan olehnya menyempurnakan seluruh pri kehidupan manusia seutuhnya. Dan itulah misi utama beliau hadir ke dunia ini, seraya bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hakikat diutusnya diriku ini hadir ke dunia ini tidak lain, tidak bukan hanya dan hanya untuk tujuan tunggal nan utama, adalah menyempurnakan budi pekerti, moral, akhlak, etika, unggah-ungguh, sopan santun menjadi mulia. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar visi misi tunggal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, lalu diangkat menjadi rasul, dan masa-masa berikutnya hingga akhir hayat beliau mengarunginya dengan pertama, tidak pernah berlaku jahat kepada siapapun, tidak zalim, tidak maksiat, dan tidak pernah menyakiti walau terhadap makhluk lain semisal hewan, tetumbuhan, benda padat, cair, dan udara. Yang kedua, beliau selalu berlaku baik, jujur, bijaksana, sabar, dan penuh pemaaf kepada seluruh makhluk termasuk bangsa jin sekalipun. Fakta sejarah peristiwa hijrah yang diawali dakwah sirriyah dan jahriyah diiringi dengan penuh kesulitan, penuh penderitaan, penuh rintangan, bahkan penuh bahaya yang mengancam hilangnya nyawa. Semuanya dihadapi dengan sabar dan penuh tawakal. Sikap inilah yang kemudian menumbuhkan mental kuat ke dalam jiwa sanubari kaum muslimin, berserah diri secara bulat, keyakinan membaja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad melawan dan mengatasi kesulitan demi kesulitan. Dengan demikian, berdasar kronologis peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
terdapat 3 sikap hidup beliau sebagai pedoman seorang muslim dan bagi segenap umat manusia, yaitu pertama, syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kedua, sabar atas segala musibah dan penderitaan yang harus kita hadapi. Ketiga, tawakal setelah melaksanakan ikhtiar untuk mengatasi segala penderitaan dan kesulitan. 3 sikap mental tersebut itulah yang harus dipatrikan ke dalam jiwa setiap insan, terlebih sebagai seorang muslim, agar menjadi akhlak utama dalam mengarungi kehidupan untuk keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawangan Village yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui perubahan nyata keadaan dunia sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan sesudahnya, secara singkat sebagai berikut. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, umat manusia pada umumnya dan bangsa Arab secara khusus masih menyembah berhala berupa patung, pohon, gunung dan semisalnya. Jiwa mereka didominir oleh kepercayaan menyesatkan bahwa apa-apa yang dipercaya itu berakibat manfaat pun pula madarat. Pada dinding-dinding Ka'bah para hadirin penuh dengan patung-patung dan arca yang setiap saat disembah dan dipuja sebagai tradisi yang konvensional sejak lama. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan perubahan total. Pertama, meruntuhkan kepercayaan lama, menyadarkan manusia bahwa arca-arca, patung-patung dan berhala-berhala itu hanyalah benda mati yang tidak layak disembah. Satu-satunya yang berhak disembah adalah zat pencipta alam seisinya, termasuk benda-benda mati itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat maha tunggal nan esa. Kedua, menghapuskan dinding pemisah antara kelas tuan dan kelas hamba sahaya. Nabi Muhammad SAW merombak sistem sosial kemasyarakatan yang pincang. Beliau mengajarkan doktrin persamaan antar manusia dengan memberi contoh aktual di tengah-tengah mereka. Beliau tanamkan rasa persaudaraan atau ukhuwah, peri kemanusiaan dan keadilan sosial yang bermartabat. Yang ketiga, melakukan perubahan di bidang politik dan ketatanegaraan, di mana kehidupan politik kala itu sangat mencemaskan. Ukuran yang menentukan bukan pada hak dan kewajiban serta kebenaran sebagai buah kebaikan dan kebajikan, melainkan ukuran itu adalah berdasar kekuatan, kekuasaan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, asu gede menang kerai. Anjing besar bila bertarung pasti menang, dan itu berarti siapa di atas akan menindas, siapa di bawah atau lemah bersedialah untuk dimamah. Kabilah-kabilah Arab di kala itu berlomba-lomba memperkuat posisi dan kedudukannya untuk memungkinkan kabilahnya menjadi semakin kuat dan lebih berkuasa. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawangan Village yang dimuliakan Allah, kehadiran misi ilahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah sistem yang diskriminatif menjadi demokratif, berkemanusiaan, berkeadilan dan berkeberadaban yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri menampilkan contoh aktual non faktual melalui tamsil pribadi teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan berikut generasi sesudahnya. Segala aturan perundang-undangan bersumber undang-undang wahyu ilahi, kecuali bila didapati belum ditemukan ketentuannya dalam wahyu, maka akan diserahkan kepada umat untuk melakukan musyawarah melalui konsensus atau ijma' dan atau ijtihad. Inilah fajar demokrasi yang mulai dibawakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawangan Village, pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada satu bidang kehidupan, melainkan menyeluruh
untuk semua bidang kehidupan yang dirasakan oleh seluruh makhluk di jagat raya ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk hajat seluruh manusia dengan membawa berita gembira yang menyejukkan, pun pula rambu-rambu peringatan untuk senantiasa berada di jalur yang dibentangkan oleh Allahu Rabbuna. Atas dasar inilah setiap tahun pada bulan Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin menemukan kembali satu titik momentum sejarah mengungkapkan kehidupan dan ijtihad perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dimaksudkan agar kaum muslimin dapat menemukan kembali mutiara-mutiara kehidupan ideal yang selama ini terpendam untuk dijadikan pelita pencahaya bagi gelapnya alam pikir manusia masa kini dan masa yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk menghasilkan nilai optimal dalam setiap memperingati Maulidur Rasul, seyuknyalah kita tidak melepaskan diri dari landasan pokok, ialah peringatan atau ingdar Al-Quran Al-Hakim. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan bersitan pikiran, semuanya itu akan dipertanggungjawabkannya. Ingdar dan peringatan tegas ayat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu lahiriah maupun batiniah, bersifat duniawi maupun ukhrawi, dituntut untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan bertindak, beraktivitas latah dalam bentuk ucapan pun pula tulisan yang berdampak buruk bagi khalayak luas, bagi umat secara keseluruhan. Pada momen Maulidur Rasul, marilah kita telusuri, kita hayati, dan kita teladani faktual sirah nabawiyah dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi engkau semua wahai sekalian manusia, dan itu diperuntukkan bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat, mengharapkan karunia, mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, pun juga kedatangan hari akhir, dan ia senantiasa banyak ingat akan Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman Sawan Village yang berbahagia, Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal tidak saja kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bulan beliau berhijrah dan bulan beliau wafat, sehingga fokus peringatan bersifat global dan menyeluruh dengan memetik pesan-pesan tersurat dan tersirat serta menjalankan kesan-kesan aktual dari seluruh pri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin, dari kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kita semua bahwa hidup di dunia ini fana, bersifat sementara, dan setiap makhluk termasuk manusia dan juga kita yang hadir berjamaah Jumat di sini pasti akan menghadapi kematian sebagai alur keniscayaan fitri nan alami. Oleh karenanya kita wajib mengimani dan mutlak sabar menghadapi serta menjalaninya. Adapun peristiwa hijrah pada bulan kelahiran dan kewafatan menggambarkan fakta dinamika kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan misi dakwah ilahiyah dengan berbagai-bagai kesulitan, tantangan, ancaman, dan segala ujian penderitaan yang keseluruhannya merupakan proses pembentukan mental, karakter, dan jiwa istiqomah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai simpulan global hikmah peringatan Maulidur Rasul,
membentangkan pelajaran. Satu, syukur atas segala nikmat, karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, sabar atas segala ujian dalam bentuk positif berupa kenikmatan dunia, kenikmatan lahiriah dan atau batiniah, dalam bentuk negatif berupa musibah dunia, musibah lahir dan musibah batin. Yang ketiga, tawakal atas keseluruhan daya upaya, baik yang bersifat vertikal ke atas kepada Allah langsung maupun horizontal kepada sesama makhluk, yaitu makhluk Allah di alam semesta ini. Semoga kita yang ada saat ini yang sedang menjalankan ibadah jamaah Jumat di Masjid Baitur Rahman Sawan Village ini tergolong umat yang selalu ingat kepada peringatan Al-Quran, dan kita didaftar sebagai hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah dengan baik, dan kita dipanjangkan umur kita, dimudahkan dari segala urusan kita, dihindarkan dari ancaman penyakit yang sedang mengancam dan melanda dunia saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa walidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.